Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Priyambudi, NIM 120222336 dari kelas SI 4602. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik black box testing, yaitu cause effect graphing atau CEG. Black box testing sendiri adalah metode pengujian yang dilakukan tanpa mengetahui struktur internal dari kode program itu sendiri. Ini sedikit berbeda dengan pengujian white box yang sangat berfokus pada struktur kodenya. Nah, cause effect graphing ini adalah salah satu teknik dari black box testing yang membantu memetakan hubungan sebab akibat antara input, kondisi, dan juga output suatu sistem, sehingga kita dapat merancang kasus yang lebih efektif dan juga komprehensif, di mana kita memposisikan suatu input dalam sistem itu sebagai cause-nya atau sebab, dan juga output itu sebagai efek dari input yang dimasukkan atau akibat. Nah, di sini saya ingin teman-teman membayangkan sebuah mesin ATM, di mana kita memasukkan kartu ATM, itu kita anggap sebagai input ya. Kemudian mesin akan memverifikasi PIN yang kita masukkan, itu adalah kondisinya, dan output-nya adalah mesin mengeluarkan uang. Itu adalah output dari sistem ATM ini. Nah, si IG ini membantu kita memvisualisasikan hubungan ini dan kemungkinan adanya skenario lainnya. Benefit-nya apa untuk pemakaian cause effect graphing teknik ini? Ada 3 benefit utama adalah peliputan tes yang komprehensif, lebih lengkap, lebih padat, dan juga lebih jelas. Kedua adalah kita lebih efisien untuk menghemat waktu dalam melakukan testing suatu sistem. Yang ketiga adalah early bug detection. Kita bisa mengidentifikasi adanya defect atau bug secara lebih awal dan juga lebih preventif. Lalu kemudian bagaimana cara membuat diagram cause effect graphing? Ada 3 step. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi input dan juga output-nya, apa yang dimasukkan dan juga apa yang dikeluarkan sistem. Yang kedua adalah kita men-define kondisinya apa, faktor-faktor apa yang bisa memengaruhi output. Yang ketiga adalah kita menggambarkan hubungannya atau relation, hubungkan input, kondisi, dan juga output dalam diagram. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki suatu study case yang kita bisa buat belajar bareng-bareng, study case simple, tapi di sini saya akan taruh di Google Docs karena terlalu panjang. Di sini case-nya adalah kita membayangkan, kita harus mengatur sebuah web untuk user verification di suatu mobile banking application. Nah, user ini harus memasukkan identitas login mereka dan juga password untuk, bank account number untuk memverifikasi, identitas mereka. Jadi untuk login ke sistem mobile banking ini, password-nya, dibutuhkan sebuah password, tapi juga dibutuhkan login terlebih dahulu ke bank account number, sebelumnya. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi semua possibility dari cause and effects-nya. Yang pertama, untuk cause-nya terlebih dahulu, ada 2 possibility. Yang pertama adalah klien berhasil, memasukkan username dan password-nya benar semua. Yang kedua adalah, clients berhasil memasukkan, phone number mereka, nomor telepon mereka, dan password-nya sehingga, bisa login. Nah, efeknya apa possibility-nya? Nah, si klien ini bisa, memverifikasi identitas mereka dan juga login ke dalam sistem. Nah, tapi kita juga harus membuat negatif skenario-nya. Kita juga harus menganalisa possibility negatif skenario, untuk cause effect-nya. Nah, ini ada beberapa untuk possibility cause-nya. Ya, salah satunya adalah, the client's login itu udah masih salah, tetapi password-nya benar. Dan cause yang keempat, di mana client's bank account number-nya itu dimasukkan secara salah atau incorrect, tapi password-nya benar, dan seterusnya. Dan possibility effect-nya adalah, si klien ini tidak bisa, memverifikasi identitasnya dan tidak bisa login ke sistem dengan, error message. Nah, di sini kita akan melakukan cause effect analysis dan membuat cause effect graph. Nah, di sini kita harus memastikan, kita membuat positive testing untuk, membuat, efek true pada testing-nya. Yang di mana ada beberapa condition yang harus terpenuhi, yaitu satu, dari cause 1 atau cause 2 itu harus true, kita memakai logic OR, dan juga kedua kondisinya, login dan juga password atau bank account, number dan juga password itu harus benar, ini N ya, jadi dua-duanya harus benar. And the OR logic, di case ini adalah, mengimplementasi kalau salah satu dari si 1 atau si 2 akan membuat si S1 ini benar. Dan di sini ketika S1 benar, maka si user bisa login ke user session. Nah, kurang lebih, grafis seperti ini. Nah, tapi di sini kita juga akan membuat, negatif skenario-nya, di mana, salah satu dari cause C3 sampai C8, C3 sampai C8 itu harus benar, itu salah satu aja, jadi pakai logic OR. Dan buat condition dari C3 atau C8 ini harus benar, dan logic OR di case ini mengidentifikasi kalau, salah satu cause dari C3 atau C8 akan membuat, E2 benar, dan ketika ini, terjadi maka user tidak akan bisa, login ke user session. Nah, diagramnya kira-kira seperti ini. Baik, ya kira-kira itu untuk, study case sederhana yang bisa saya jelaskan. Nah, semoga teman-teman yang, melihat ini bisa memahami seperti apa contoh penggunaan dari cause effect, graphing.